everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channel Miss Ana dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa nih, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian seperti pena, pensil, dan stabilo. Perhatikan juga handout yang sudah kalian download. Nah, setelah kita pelajari materi letak dan luas Indonesia, materi selanjutnya adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang, dan menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup, tentunya berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Bentuk-bentuknya dapat berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Nah, mengingat banyaknya sumber daya alam, maka pada video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas sumber daya berupa hutan dan bahan tambang ya. Perhatikan gambar pada layar kalian. Kira-kira dari manakah ya bahan-bahan yang digunakan untuk menulis? Apakah bahan-bahan tersebut tersedia di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya jawabannya. Oke, berkaitan dengan gambar sebelumnya nih, maka pembahasan pertama kita adalah potensi sumber daya hutan di Indonesia. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan mengalami banyak penurunan loh. Kenapa, Miss? Karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara di Sumatera dan Kalimantan menjadi pertanian dan perkebunan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat besar, yaitu flora dan fauna. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Nah, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu loh. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu. Ada 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keren ya hutan Indonesia? Berikut ini jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Ada kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Sementara rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada lagi kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Sudah tahu ya jenis kayu dan sebarannya di Indonesia? Hutan yang kita miliki ternyata telah mengalami banyak kerusakan loh. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap telah punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan memiliki banyak manfaat ya.
Adapun manfaat atau fungsi hutan, yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kedua, sebagai tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi dapat terkendali. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Nah, kita patut bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan yang sangat kaya dengan beragam jenis hasil hutan, khususnya kayu. Namun, sayangnya hutan kita telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia, seperti kebakaran hutan dan penebangan hutan ilegal, sehingga terjadi bencana, banjir, dan kekeringan yang sering terjadi di Indonesia. Nah, apa ya yang sebaiknya kamu lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Kira-kira pernahkah kalian melakukan hal-hal berikut ini agar hutan kita tetap lestari? Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Kedua, melakukan daur ulang kertas. Ketiga, memelihara tanaman. Dan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Jawablah dengan jujur ya. Kalau belum pernah kalian lakukan, lakukanlah sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Jawab di kolom komentar ya. Nah, setelah mempelajari potensi hutan Indonesia, selanjutnya apa saja ya potensi sumber daya tambang Indonesia? Yuk kita bahas satu-satu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Dan di manakah jenis serta lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikanlah peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Nah, dapat kalian lihat ya di layar kalian bahwa Indonesia memiliki potensi tambang yang besar dan memiliki beragam jenis tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keren ya Indonesia? Bahan tambang yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari berbagai jenis tumbuhan dan berbagai sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksinya masih terbatas ya. Adapun daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, Sumatera antara lain Nanggroce Darussalam, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Jawa, tepatnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Maluku, Pulau Seram, dan Tenggara. Serta di Papua, Klamono, Sorong, dan Babo. Sudah jelas ya minyak bumi dan gas? Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Adapun unsur-unsur yang menyusun batu bara, antara lain karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan loh, seperti pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Sudah jelas ya batu bara? Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa yang sudah kamu lakukan agar sumber daya tersebut tidak cepat habis?
Pilihlah dari kegiatan berikut ini yang telah kamu lakukan untuk mengurangi penggunaan sumber daya tersebut. Mematikan lampu segera setelah keluar dari kamar mandi, mematikan komputer segera setelah selesai digunakan, mematikan televisi segera setelah selesai nonton, menggunakan lampu yang rendah voltasenya ketika tidur, menggunakan kendaraan umum ketika pergi sekolah, atau membiasakan diri berjalan kaki atau naik sepeda ketika berpergian ke tempat yang dekat jaraknya. Nah, tulis di kolom komentar ya. Jika belum pernah kamu lakukan, mulailah untuk melakukannya ya, dan membiasakan diri dengan penuh kedisiplinan. Bahan tambang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit biasa dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar loh, dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun lokasi tambang di Indonesia yaitu di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang. Jelas ya bauksit? Yang keempat, pasir besi. Pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangannya terdapat di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Jelas ya pasir besi? Selanjutnya, emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam yang berpadu dengannya. Emas biasanya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, tambang emas tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Sudah jelas ya emas? Kemudian timah. Timah terdapat pada batuan granit dan masih berbentuk serpihan kecil. Dalam pengolahannya akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi, hingga dapat diolah menjadi biji timah dan menjadi timah produksi yang dipakai dalam skala yang lebih besar ya. Nah, timah jika sudah diolah biasanya digunakan untuk kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat, dan dalam bentuk lembaran timah yang digunakan sebagai pembungkus permen, coklat, hingga rokok. Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar nomor 4 di dunia loh, setelah Cina, Malaysia, dan Peru. Indonesia juga merupakan negara terbesar kedua pengekspor timah. Kepulauan Bangka dan Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Ada sekitar 90% timah yang dihasilkan oleh Indonesia berasal di Kepulauan Bangka dan Belitung. Keren ya Bangka Belitung. Lalu tembaga. Tembaga banyak dipakai sebagai konduktor tenaga listrik dan panas, bahan bangunan, dan juga sebagai komponen dari berbagai jenis logam paduan atau campuran. Misalnya untuk logam paduan perhiasan berbahan perak sterling, untuk pembuatan koin, dan lain-lain. Di Indonesia, pertambangan tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang juga dikelola oleh PT Freeport. Jelas ya tembaga? Kemudian nikel. Nikel adalah logam yang dalam penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja. Nikel juga dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu juga nikel digunakan untuk membuat mata uang logam loh. Nah, daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia terdapat di Sorowako, Sulawesi Selatan, dan Pomala, Sulawesi Tenggara. Jelas ya nikel? Barang tambang selanjutnya adalah belerang. Belerang merupakan mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang banyak digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, dan lain-lain. Persebaran belerang di Indonesia berkaitan dengan gunung-gunung api yang masih aktif, seperti di Dieng, Jawa Tengah, Gunung Solok di Sumatera Barat, Gunung Kerinci di Jambi, dan lain-lain. Selanjutnya, fosfat.
Fosfat merupakan barang tambang yang terbentuk dari persenyawaan pada kotoran kelelawar yang tercampur dengan batu kapur. Nah, fosfat sangat diperlukan dalam industri pembuatan pupuk. Tambang ini terdapat di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Barat, yaitu Bogor dan Pangandaran, Jawa Tengah, di Gembong, Purwokerto, Jepara, dan Rembang, dan di Jawa Timur yakni di Bojonegoro. Jelas ya fosfat? Selanjutnya, aspal. Aspal merupakan barang tambang yang banyak digunakan sebagai bahan pengecoran jalan. Aspal merupakan barang tambang yang sangat penting loh. Kenapa, Miss? Karena keberadaannya mencerminkan fasilitas transportasi suatu negara. Tambang aspal ditemukan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Selain itu juga, tambang aspal juga dihasilkan oleh Permigan Wonokromo di Jawa Timur, yang mana merupakan hasil olahan dari jenis minyak bumi. Jelas ya aspal? Yang terakhir, biji besi. Logam ini merupakan salah satu logam yang paling diburu di dunia. Biji besi akan diolah menjadi besi batangan maupun besi dalam bentuk lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, besi banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam bidang, khususnya dalam bidang konstruksi. Nah, tambang biji besi terbentang di Cilacap, Pulau Dermawan, Pulau Suang di Kalimantan Selatan, dan masih banyak wilayah lainnya. Tambang yang vital ini dikelola oleh PT Krakatau Steel di Cilegon, Jawa Barat. Nah, itulah potensi sumber daya tambang di Indonesia. Sudah jelas ya? Apa saja ya potensi kemaritiman Indonesia? Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, di mana di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Nah, kekayaan ini dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain, yaitu sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya ini dikenal dengan sumber daya pesisir. Kita bahas satu-satu yuk. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar loh, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa sih potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan itu sendiri. Jelas ya perikanan? Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang dapat ditemui adalah ikan pelagis kecil. Sementara Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, ikan yang dapat ditemukan berupa pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir pantai. Nah, kekayaan alam kita berupa banyak ikan ini seringkali diambil oleh nelayan dari negara lain loh, berupa pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah tersebut adalah Laut Arafuru, Papua di timur perairan Indonesia. Kemudian, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Nah, umumnya hutan mangrove berkembang baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna.
Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Luas ya hutan mangrove Indonesia. Adapun fungsi hutan mangrove ada 2, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak, dan melindungi pantai dari abrasi air laut. Sementara fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas loh. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya, udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Jelas ya hutan mangrove? Selanjutnya, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral ini membentuk koloni, maka koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia loh. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Wow, keren ya Indonesia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Nah, pada suhu lebih besar atau lebih kecil, pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang baik ya. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik adalah tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Nah, cukup jelas ya terumbu karang? Demikianlah materi pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Miss Anna, tekan subscribe dan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, see you!